Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sulistyo, mahasiswa kampus Institut Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya ingin sedikit memaparkan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun pokok bahasanya, kita akan membahas definisi sistem informasi, serta definisi sistem informasi manajemen, di mana kita akan membahas tentang definisi sistem, definisi informasi, definisi manajemen, definisi sistem informasi, dan definisi sistem informasi manajemen. Lanjut ke materi pertama mengenai sistem. Definisi. Sistem merupakan sekumpulan unsur elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Dalam definisi lain, suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Konsep dasar sistem. Definisi sistem: sekumpulan unsur, elemen, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Jadi sistem itu harus ada sekumpulan elemen atau sekumpulan unsur, kegiatan, prosedur, dan itu mencapai tujuan. Jika sebuah elemen tidak ada tujuan, itu pun belum bisa dikatakan sebagai sistem. Contoh pertama tentang sistem komputer. Sistem komputer memiliki unsur keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, modem. Tujuannya untuk apa? Untuk pengolahan data, untuk pengolahan kata. Kemudian sistem tubuh. Unsurnya ada organ tubuh. Organ tubuh itu ada jantung, ada otak, ada hati, terus ada panca indera. Panca indera ada lidah, ada kulit. Kemudian tujuannya yaitu untuk kelangsungan hidup, untuk bergerak. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, sistem pabrik. Itu ada orang, ada mesin, ada order. Kemudian tujuannya itu untuk memproduksi. Jadi kunci sebuah sistem itu ada unsur yang keberadaannya itu saling terpadu dan bekerja sama. Kemudian keberadaannya membentuk sebuah fungsi guna mencapai tujuan. Jadi fungsi itu digunakan untuk mencapai tujuan. Misal komputer itu kan inputnya sebuah data. Terus sistem tubuh itu bisa input makanan. Seperti itu. Kemudian lanjut ke karakteristik sistem. Pada umumnya sistem itu ada 3, yaitu ada sebuah input, ada processing, ada output. Tapi di sini kita bahas tentang karakteristik sistem itu ada 7. Yang pertama komponen, yaitu segala sesuatu yang menjadi bagian sistem, baik itu berupa benda, aturan, ataupun orang. Kurang lebih sama seperti unsur, tetapi kalau unsur kan dia punya sesuatu lagi di dalamnya. Nah, segala sesuatu yang ada di dalamnya itu yang disebut komponen. Segala sesuatu yang ada di
di dalam sistem, baik itu ada di dalam unsur ataupun yang tidak. Yang kedua, sistem mempunyai batas atau boundary, yaitu sesuatu yang membedakan sistem tersebut dengan sistem lainnya. Jadi sistem itu harus punya batas, di mana batas itu bisa membedakan antara sistem dengan yang sistem lainnya. Contoh, sistem komputer dan sistem otak. Meskipun kedua sistem itu sama-sama punya processing yang sama untuk proses data yang sama, tapi dia punya sesuatu yang membedakan, misal dari segi unsur. Kalau sistem otak kan unsurnya ada otak kecil, ada otak besar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, karakteristik sistem yang ketiga itu lingkungan atau environment, yaitu segala sesuatu yang berada di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Jadi segala sesuatu yang berada di luar lingkungan atau di luar sistem itu disebut environment. Contoh environment dari sistem komputer, ada suhu, ada kelembapan, itu tidak akan mempengaruhi sama sekali dari sistem komputer tersebut. Yang keempat, ada penghubung atau interface, yaitu menjembatani fungsi antar komponen. Jadi kan sebuah sistem kan punya komponen atau sesuatu yang menjadi bagian sistem itu. Nah, di setiap komponen-komponen itu ada penghubungnya. Contoh, misal sistem organ tubuh kita, organ tubuh manusia ya, itu kan ada jantung, ada paru-paru, ada hati. Nah, itu ada penghubungnya. Dia tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Apabila salah satu dari organ tubuh kita itu rusak, itu kemungkinan besarnya juga akan mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Untuk karakteristik sistem yang selanjutnya atau yang kelima, masukan atau input, yaitu sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Komputer menerima input sebuah data, terus sistem pencernaan manusia menerima input sebuah makanan. Kemudian karakteristik sistem yang selanjutnya ada pengolahan atau processing, yaitu kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Itu proses utama ya. Terus kemudian selanjutnya ada keluaran atau output, yaitu berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Contoh tadi seperti sistem pabrik ya, menghasilkan outputnya apa, misal kayak pabrik paku, itu outputnya ya paku. Pabrik semen, outputnya ya semen. Karakteristik selanjutnya sasaran atau objektif, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka panjang atau jangka pendek. Karakteristik yang selanjutnya tujuan atau goal, pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Kemudian selanjutnya ada kendali atau kontrol, yaitu menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Dan yang terakhir, karakteristik sistem itu ada umpan balik atau feedback. Jadi sistem itu harus punya feedback ya, yaitu untuk mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Misal ketika organ tubuh kita sakit, ya itu harus punya umpan balik, yaitu bagaimana cara penyembuhannya, seperti itu ya. Kemudian di paling bawah itu ada sedikit gambar mengenai bagian-bagian dari sistem ya.
Itu di paling pojok kiri ada input. Nah, jadi sistem menerima input, kemudian diproses. Dalam proses itu ada yang mengontrol, ada feedbacknya, kemudian tercapailah output. Setelah output tidak berhenti di situ saja, langsung menuju ke objektif atau sasaran sudah ingin dicapai dalam jangka panjang atau jangka pendeknya. Kemudian yang terakhir masuk ke goal atau pencapaian jangka panjang. Jadi pencapaian jangka panjang itu tidak akan bisa tercapai jika sasaran atau objektif jangka pendek itu tidak tercapai terlebih dahulu. Nah, kita sudah selesai untuk membahas mengenai sistem. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi, definisi informasi. Hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Nah, jadi informasi itu bermula dari data, kemudian diolah, kata kuncinya itu menjadi arti tertentu. Jadi belum data itu masih hanya sebatas sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Jadi data itu hanya sekumpulan fakta, lalu diolah menjadi arti tertentu, yaitu yang disebut informasi. Adapun bentuk data itu bisa bersifat objektif, kualitatif maupun kuantitatif. Contoh informasi kependudukan, data, biodata penduduk, ada namanya, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pekerjaan. Informasinya jumlah penduduk, penduduk miskin, dan DPT. Contoh yang kedua, informasi akademik. Datanya ada biodata mahasiswa, ada nilai, ada aktivitas. Informasi yang kita peroleh itu absen per kelas, transkrip nilai, IP, IPK maupun ijazah. Kurang lebihnya mengenai proses informasi itu seperti tabel seperti ini ya. Ada fakta-fakta, data, proses, kemudian informasi, data lagi, proses menjadi informasi. Jadi fakta-fakta itu dikumpulkan itu menjadi sebuah data, lalu data itu diproses, maka terjadi atau jadilah sebuah informasi. Tapi tidak cukup sampai situ saja. Informasi yang diperoleh dari data yang satu itu bisa diolah lagi menjadi data untuk proses yang informasi selanjutnya. Misal seperti di contoh pertama tadi, ada informasi jumlah penduduk, ada informasi penduduk miskin. Nah, itu bisa menjadi sebuah data untuk proses yang lain, misal mencari rasio kesejahteraan dan yang lainnya. Jadi informasi itu bisa menjadi sebuah data untuk processing yang lain, kemudian untuk mencapai informasi yang lebih spesifik lagi. Nah, itu sedikit gambaran tentang informasi. Untuk selanjutnya, konsep dasar manajemen. Definisi manajemen. Manajemen adalah pengolahan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Manajemen adalah proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Itu kata kuncinya ada pada tujuannya. Jadi manajemen itu sebuah suatu pengolahan untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun kegiatan dalam manajemen itu ada perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sumber daya. Nah, sumber daya yang bisa dimanfaatkan dari sebuah manajemen itu ada sumber daya manusia, material, modal, dan sumber daya informasi. Itu sedikit gambaran atau sedikit materi tentang sistem, informasi, dan manajemen.
Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi. Kita tinggal masukkan saja ya dari definisi-definisi tadi tentang sistem dan informasi. Namun sebelum kita gabungkan, kita akan lihat dulu definisi sistem informasi menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu menurut Hussein dan Wibowo 2006. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubung yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Menurut Loudon 2017, sistem informasi adalah secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Dari sedikit materi yang telah kita bahas mengenai sistem dan informasi dan dari definisi sistem informasi menurut Pak ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa secara garis besarnya sistem informasi itu merupakan serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tugas yaitu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan suatu informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambilan keputusan. Nah, itu mengenai sistem informasi. Cukup jelas ya. Untuk selanjutnya sistem informasi manajemen, kita gabungkan lagi mengenai sistem informasi dan manajemennya. Seperti yang tadi juga, sebelum kita masuk ke kesimpulan tentang sistem informasi manajemen, kita akan bahas dulu definisi sistem informasi menurut beberapa ahli. Untuk terminologi frasanya, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya menurut James Alter pada tahun 1992 dalam buku Information System Manajemen Perspektif, kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya menurut Butner dan Hopwood pada tahun 1993 dalam buku Accounting Information System, sistem informasi manajemen merupakan kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Menurut Turban dan McLean dan Weatherby pada tahun 1992 dalam buku Information Technology for Management, Making Connection for Strategic Advantage, mendefinisikan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Nah, dari beberapa ahli dan dari beberapa paparan materi yang telah disampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang melayani fungsi level manajemen di organisasi, memberikan laporan kepada manajemen, menyediakan fasilitas akses secara online, dan menyajikan informasi kinerja organisasi dan catatan-catatan historisnya. Nah, tugas utama manajemen informasi sistem atau SIM yaitu merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan pada level manajemen sistem informasi manajemen, memberikan laporan secara rutin, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, itulah sedikit materi pada video kali ini mengenai sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.